yours and you're looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. I like it like that, she working that back. I don't know how to act. Selamat pagi, terima kasih sudah datang. Bagaimana kabar kamu hari ini? Pagi Kak, alhamdulillah baik sih. Baik. Sebelum kita masuk, kalau boleh kita kenalan dulu nih. Perkenalkan, nama kakak Namira. Nama kamu siapa? Nama saya Teresa Kak. Oke, Teresa. Saya mau kasih tahu kalau pada saat kita sesi konseling hari ini, semua yang kamu ceritakan itu bersifat rahasia dan kamu bebas untuk menceritakan apapun tanpa merasa dihakimi. Kamu bersedia mengikuti sesi konseling ini? Bersedia Kak. Baik, relax aja ya. Anggap kita lagi diskusi sekarang. Bagaimana kegiatan kamu akhir-akhir ini? Lumayan baik sih Kak, tugas juga nggak terlalu banyak. Bagus kalau begitu. Apa yang ingin kamu ceritakan hari ini? Jadi saya nih saat ini merasa kurang percaya diri gitu Kak. Bisa dijelaskan lebih detail nggak? Percaya diri itu yang kurang percaya diri apa yang kamu rasakan? Saya sering takut kalau misalnya disuruh menjawab pertanyaan atau maju ke depan kelas Kak. Baik. Kalau kayak gitu, kalau kamu sering takut disuruh menjawab pertanyaan di depan kelas, apa yang membuat kamu takut? Saya itu takut salah, terus takut kalau misalnya saya salah jawabnya tuh nanti teman-teman saya tuh menertawakan saya. Apa hal tersebut sering terjadi? Sering sih Kak, terutama kalau misalnya presentasi atau ketika saat guru bertanya kepada saya. Baik. Apa yang biasanya kamu lakukan ketika situasi itu terjadi? Saya lebih memilih diam sih, atau enggak saya menghindari kontak mata dengan guru. Lalu bagaimana perasaanmu setelah kamu melakukan itu? Saya rasa sih kadang saya menyesal gitu, karena kadang-kadang saya itu tahu jawabannya, cuma saya takut salah. Jadi masalah utama di sini kamu kurang merasa percaya diri dan kamu takut berbicara di depan orang gitu. Iya Kak. Baik, jika konseling ini berhasil, perubahan apa yang ingin kamu lihat dalam dirimu? Saya ingin lebih berani berbicara di depan kelas sih. Selain itu? Saya ingin lebih yakin dengan kemampuan saya sendiri. Baik, jadi tujuan yang ingin dicapai adalah menjadi lebih percaya diri, lebih berani menyampaikan pendapat dan tidak takut melakukan kesalahan. Apakah benar begitu? Iya benar Kak. Saya ingin bertanya nih, misalnya malam ini terjadi sebuah keajaiban gitu dan masalah kurang percaya diri kamu nih hilang saat bangun besok pagi. Apa hal pertama yang kamu tunjukin bahwa keajaiban itu terjadi? Saya akan lebih berani berbicara. Apa yang akan kamu lakukan di sekolah? Mungkin saat guru bertanya, saya akan lebih aktif dalam menjawab pertanyaan tersebut. Apalagi yang berbeda? Saya tidak terlalu takut salah. Baik, menurutmu teman-teman akan melihat perubahan itu apa tidak? Mungkin mereka akan melihat perubahan saya menjadi lebih aktif. Bagus. Menurut kamu nih, pada skala 1 sampai 10, di mana 1 berada pada sangat tidak percaya diri, lalu 10 berarti sangat percaya diri, saat ini diri kamu berada di angka berapa? Mungkin angka 4. Mengapa bukan angka 2? Karena sebenarnya saya masih berani sih berbicara dengan teman-teman dekat. Berarti sebenarnya kamu nih udah memiliki kepercayaan diri, tapi dalam situasi tertentu. Iya Kak. Menurutmu apa yang terjadi agar angka 4 itu bisa berubah menjadi 5? Mungkin jika saya mulai berani menjawab pertanyaan guru walaupun sesekali. Baik. Pernahkah ada saat dimana kamu merasa cukup percaya diri? Pernah sih Kak, waktu presentasi kelompok. Apa yang membuat diri kamu berbeda saat itu? Saya sudah belajar dulu sebelum presentasi.
Jadi, kamu sudah mempersiapkan diri dengan baik. Kayak gitu bikin rasa percaya dirimu meningkat. Iya Kak. Baik, itu sebenarnya menunjukkan bahwa kamu itu mampu untuk tampil percaya diri. Walaupun merasa kurang percaya diri, bagaimana kamu bisa mengikuti pelajaran sampai sekarang? Saya tetap belajar sih Kak, lalu juga mengerjain tugas. Apa yang membuatmu tetap melakukannya? Karena saya ingin mendapat nilai yang baik. Bagus, itu menunjukkan bahwa kamu memiliki tanggung jawab dan kemampuan belajar yang baik. Ya Kak. Lalu, ketika guru menunjukmu untuk menjawab pertanyaan, pikiran apa yang biasanya muncul? Saya pasti salah. Pikiran tersebut apakah selalu benar? Tidak. Apakah kamu pernah juga menjawab dengan benar? Pernah. Kalau begitu, apakah kalimat "saya pasti salah" itu benar sepenuhnya? Enggak sih Kak. Menurut kamu, apa kalimat yang lebih realistis untuk menggambarkan itu? Mungkin saya bisa aja salah, tapi saya juga bisa benar. Bagus. Bagaimana perasaanmu ketika menggunakan pikiran itu? Lebih tenang sih. Baik. Jadi mulai sekarang ketika pikiran negatif itu muncul, coba kamu ganti dengan kalimat yang lebih realistis seperti tadi. Baik Kak. Saya ingin memberikan tugas sederhana selama 1 minggu ke depan. Coba tuliskan 3 hal positif yang kamu lakukan setiap hari. Baik Kak. Selain itu, kamu coba minimal satu kali sehari mengajukan pertanyaan atau pendapat di kelas. Oke, saya akan coba. Baik, setelah berbicara hari ini, apa yang kamu sadari tentang dirimu? Ternyata saya nggak percaya diri. Buktinya seperti apa? Saya masih bisa berbicara dengan teman dan pernah presentasi dengan baik. Baik, bagus. Itu menunjukkan bahwa kemampuan kamu sebenarnya sudah ada di dalam diri kamu. Ya, Saya melihat kamu banyak banget nih potensinya. Kamu juga berani datang ke sini dan menceritakan masalahmu. Itu menunjukkan keberanian yang tidak dimiliki oleh semua orang. terima kasih Kak. Pertahankan langkah-langkah kecil yang sudah kamu rencanakan, karena perubahan besar biasanya dimulai dari langkah-langkah kecil. Baik Kak. Sebelum kita akhiri sesi konseling ini, kesimpulan apa yang sudah kamu dapatkan dari kita konseling? Saya menyadari bahwa saya itu sebenarnya memiliki kemampuan dan tidak perlu takut untuk melakukan kesalahan. Bagus. Apa komitmen yang akan kamu lakukan? Saya akan memulai dengan menulis 3 hal positif setiap hari. Terus saya juga akan mencoba lebih aktif di kelas. Sangat bagus. Saya senang melihat semangatmu untuk berubah. Semoga rencana ini dapat dilaksanakan dengan baik ya. Ya, terima kasih Kak atas bantuannya. Sama-sama, terima kasih juga atas keterbukaan kamu dan kesediaan kamu pada sesi konseling hari ini. Sampai bertemu di sesi konseling berikutnya. Baik Kak.